Pembahasan video kali ini, saya akan memberikan gambaran bagaimana menghitung pajak dari masa perolehan penghasilan kurang dari 1 tahun, penghitungan tidak disetahunkan. Pembahasan video kali ini, saya akan memberikan gambaran bagaimana menghitung pajak dari masa perolehan penghasilan kurang dari 1 tahun, penghitungan tidak disetahunkan. Ani adalah seorang akunting di sebuah lembaga nirlaba Yayasan Pena dan baru bergabung dengan yayasan tersebut pada bulan Mei tahun 2016. Sebelumnya, dia bekerja di perusahaan konsultan. Ani sudah bersuami dan memiliki 2 orang anak. Dari perusahaan sebelumnya, Ani tidak diberi bukti potong 1721/A1. Dalam kasus tersebut, perhitungan pajak PPh pasal 21 masa perolehan penghitungan kurang dari 12 bulan, maka penghitungan tidak disetahunkan. Di sini saya contohkan bagaimana penghitungan pajak PPh pasal 21 yang penghitungannya tidak disetahunkan. Gaji Ani per bulan adalah sebesar Rp7.500.000 dikali 8 bulan dalam kurung terhitung dari Mei sampai dengan Desember 2016. Jadi, total penghasilan sampai dengan Desember 2016 yaitu sebesar Rp60 juta. Kemudian, jumlah penghasilan bruto di atas dikurangkan dengan biaya jabatan 5% atau maksimal sebesar Rp6 juta per tahun. Maka, jumlah biaya jabatan atas penghasilan Ani adalah sebesar Rp3 juta. Kemudian, jumlah penghasilan bruto di atas dikurangkan dengan biaya jabatan 5% atau maksimal sebesar Rp6 juta per tahun. Maka, jumlah biaya jabatan atas penghasilan Ani adalah sebesar Rp3 juta. Biaya jabatan adalah biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang besarnya 5% dari penghasilan bruto, setinggi-tingginya Rp6 juta setahun. Dalam Undang-Undang PPh Pasal 21, untuk pegawai tetap sebagaimana diatur dalam Pasal 21 Ayat 3 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Jadi, setiap pegawai tetap berhak untuk mendapatkan pengurangan ini. Maka, jumlah penghasilan neto adalah sebesar Rp57 juta. Dari hasil penghasilan neto ini, kemudian dikurangkan dengan penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Meskipun Ani sudah bersuami dan memiliki anak, namun status dalam perpajakan Ani adalah TK_0 atau tidak kawin. Jumlah PTKP Ani setahun adalah Rp54 juta. Namun, karena Ani masuk di pertengahan tahun, maka jumlah PTKP yang menjadi pengurang adalah sebesar Rp54 juta dibagi 12 dikali 8 sama dengan Rp36 juta. Status PTKP ditentukan oleh keadaan pada awal tahun kalender atau awal bulan dari bagian tahun kalender dalam kurung pasal 11 ayat 5 dan 6. Selanjutnya, dari penghasilan neto dikurangi PTKP, maka diperoleh penghasilan kena pajak sebesar Rp21 juta. Untuk perhitungan tarif pasal 17, tarif progresif, di mana penghasilan di bawah atau sama dengan Rp50 juta, maka dikenakan tarif 5%. Jadi, penghasilan kena pajak sebagai dasar perhitungan hutang pajak adalah Rp21 juta dikali 5% sama dengan Rp1.050.000. Maka, Ani akan dipotong pajak untuk masa Mei sampai dengan Desember sebesar
Rp131.250 per bulan. Kesimpulan yang bisa kita ambil dari penghitungan di atas adalah untuk pegawai masa perolehannya kurang dari 1 tahun, maka cara penghitungan PPh pasal 21 dibagi menjadi 2 sebagai berikut. 1. Penghitungan disetahunkan apabila memenuhi kondisi sebagai berikut. A. Wajib pajak orang pribadi dalam negeri meninggal dunia atau meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya di pertengahan tahun. B. Orang asing mulai bekerja di Indonesia di pertengahan tahun untuk jangka waktu lebih dari 6 bulan. C. Karyawan pindah cabang. 2. Penghitungan tidak disetahunkan apabila A. Wajib pajak orang pribadi dalam negeri mulai bekerja di pertengahan tahun. B. Wajib pajak orang pribadi dalam negeri pindah kerja ke pemberi kerja lain. Untuk pajak PPh pasal 21, masa perolehan kurang dari setahun, penghitungan disetahunkan akan dibahas pada video berikutnya.